Perkenalkan, nama saya Mardiatul Janah selaku moderator dari kelompok 2. Di sini saya akan memperkenalkan anggota-anggota kelompok saya, yaitu Perkenalkan, nama saya Radia Izzatul Husna. Saya Lando Wiraga Sabtu Rozak. Saya Muhammad Mulal Gipari. Saya Medatul Malikna. itulah anggota dari kelompok 2. Oke, lanjut ke materi. A. Definisi etika bisnis. Etika adalah kaidah atau seperangkat prinsip yang mengatur hidup manusia. Etika merupakan bagian dari filsafat yang membahas secara rasional dan kritis tentang nilai, norma, atau moralitas. Etika tidak hanya membahas tentang baik dan buruknya, tetapi lebih untuk merefleksikan. Etika bisnis merupakan suatu pedoman perilaku setiap pelaku bisnis dalam melakukan interaksi dan hubungan terhadap orang-orang yang berkepentingan pada bisnis tersebut. Tujuan etika berbisnis. Yang pertama yaitu, tujuan berbisnis salah satunya memberikan kesadaran akan perilaku dan moral kepada pemilik bisnis agar menjalankan bisnisnya dengan baik. Dan yang kedua yaitu, makalah etika bisnis dapat dijadikan panduan untuk mengatur dan mengarahkan kepada para pelaku bisnis untuk mewujudkan sebuah manajemen bisnis menjadi lebih baik. Sehingga orang bisa percaya bahwa bisnis Anda memiliki etika yang baik. Yang ketiga, dengan memiliki etika berbisnis, Anda akan dijauhkan dari citra buruk, sifat licik, dan penipuan sehingga merugikan banyak orang. Dan yang keempat yaitu, etika bisnis bertujuan untuk memberikan dorongan bagi kesadaran moral atau memberikan batasan bagi para pengusaha atau pebisnis untuk dapat menjalankan bisnis secara jujur dan adil, serta menjauhi bisnis penipuan yang merugikan banyak orang agar pihak yang memiliki keterikatan. Peran etika bisnis. Etika bisnis perusahaan memiliki peran yang sangat penting, yaitu untuk membentuk suatu perusahaan yang kokoh dan memiliki daya saing yang tinggi, serta mempunyai kemampuan menciptakan nilai atau value creation yang tinggi, di mana diperlukan suatu landasan yang kokoh untuk mencapai itu semua. Teori dan prinsip etika bisnis. Teori etika bisnis. 1. Utilitarianisme. Menurut teori ini, perbuatan yang etis adalah perbuatan yang memberi manfaat untuk banyak orang. Yang kedua, deontologi. Menurut teori ini, perbuatan yang baik bukan dinilai dari akibat atau tujuannya, namun karena perbuatan itu adalah kewajiban yang harus dilaksanakan. Ketiga, teori hak. Menurut teori ini, perbuatan yang etis adalah perbuatan yang tidak menyalahi atau melanggar hak-hak orang lain. Keempat, teori keutamaan. Teori ini mengesampingkan tindakan mana yang etis dan tidak etis. Prinsip etika bisnis. 1. Integritas. 2. Loyalitas. 3. Kejujuran. 4. Menghormati dan peduli. 5. Keadilan. 6. Kepemimpinan. Beberapa faktor penyebab tidak menerapkan etika bisnis. Yang pertama, mementingkan keperluan pribadi. Artinya sikap serakah yang dimiliki seseorang dapat menjadikan ia rela melakukan apapun demi mendapatkan apa yang ia inginkan. Yang kedua, tekanan persaingan terhadap laba perusahaan. Seiring dengan berjalannya waktu, persaingan dalam dunia bisnis semakin keras. Seringkali ini membuat perusahaan harus berpikir keras dalam mempertahankan usaha dan labanya. Dan yang terakhir, pertentangan antara nilai perusahaan dan perorangan. Masalah ini dapat muncul ketika perusahaan ingin mencapai tujuan-tujuan tertentu dengan menggunakan metode-metode baru yang belum ada sosialisasi sebelumnya, sehingga para pekerja tidak dapat menerima hal tersebut. Sementara aspek-aspek dan pelanggaran yang terjadi dalam etika bisnis, yakni yang pertama transaksi. Astagfirullah. Sementara aspek-aspek dalam pelanggaran yang terjadi dalam etika bisnis, yakni diantaranya yang pertama transaksi bisnis. Salah satu esensi dalam berbisnis adalah menjalin kemitraan yang terkait erat dengan transaksi bisnis. Inilah yang menyebabkan komunitas pengusaha mengalami peningkatan dan transaksi bisnis terus tumbuh. Yang kedua, perjanjian bisnis. Pelanggaran yang juga biasa terjadi adalah terkait dengan perjanjian bisnis atau MOU, yang merupakan kesepakatan resmi dari dua pihak yang akan melakukan kerjasama bisnis. Yang terakhir, peminjaman modal atau investasi. Investasi memiliki tujuan untuk mengembangkan usaha secara positif, di mana terdapat kesepakatan antara pihak bermodal dan yang diberi modal. Pelanggaran etika bisnis dalam media sosial. Masih banyak pengguna yang belum dapat mengelola bisnis dengan baik
Efek yang ditimbulkan adalah kesan konsumen atau calon konsumen dalam melihat atau mereview produk yang ditawarkan. Berikut berbagai pelanggaran etika bisnis dalam mengelola usaha di era digital. 1. Mencuri ide bisnis. 2. Penipuan. 3. Tak secara acak dan menggunakan foto produk orang lain. 5. Tidak efektif dan tidak kreatif dalam mengelola usahanya. Bentuk-bentuk pelanggaran etika bisnis dan contoh pelanggaran etika dalam kegiatan bisnis. 1. Pelanggaran etika bisnis terhadap hukum. 2. Pelanggaran etika bisnis terhadap transparansi. 3. Pelanggaran etika bisnis terhadap akuntabilitas. 4. Pelanggaran etika bisnis terhadap prinsip pertanggungjawaban. 5. Pelanggaran etika bisnis terhadap prinsip kewajaran. 6. Pelanggaran etika bisnis terhadap prinsip kejujuran. 7. Pelanggaran etika bisnis terhadap prinsip empati.